Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama dan ketiga bulan April yang akan datang. Berkati Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyempurnakan doa ini. Amin. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam bagi rekan-rekan yang baru bergabung untuk Bu Warti dan Bu Rahayu. Kita akan melihat untuk bahan minggu pertama bulan April, ya, bertepatan dengan Prapaskah 6 atau dikenal dengan Minggu Palmarum dan juga sekaligus Minggu Sengsara, di mana temanya adalah berkata benar walau sukar. Ya, berkata benar walau sukar. Bacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 27. Tujuan umumnya adalah anak meneladani Yesus yang selalu berkata benar sekalipun dalam situasi yang sulit, ya. Bacaan kita diambil dari Yohanes 18 ayat 12 hingga 27. Kita akan mendengarkan pembacaannya. Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 27 yang berkisah tentang penyangkalan Petrus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal imam besar, kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Hei, bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu, berkokoklah ayam. Ya, demikian bacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini bacaan yang sudah tidak asing lagi, gitu ya. Sebuah bacaan yang sangat kita kenal, di mana ini memaparkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Ya. Ada 3 kali kesempatan Petrus menyangkal Yesus. Ya, ketika ditanya oleh yang pertama oleh perempuan menjaga, gitu ya, yang sedang berjaga di sana, lalu juga
ada apa di sini yang bertanya lagi orang-orang, ya. Lalu juga bahkan ada seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong, ya, keluarganya Malkus, ya, di situ. Bukankah engkau yang di taman itu bersama-sama dengan dia? Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 27 ini adalah sebuah teks yang tidak hanya membahas soal Petrus, tapi juga membahas soal Yesus. Di mana Yohanes membandingkan apa yang Petrus lakukan sebagai pengikutnya dan apa yang Yesus lakukan. Kalau kita lihat, Petrus dengan jelas menyangkal Yesus. Bahwa dia bukan murid, dia bukan ini, dia bukan, pokoknya saya bukan lah. Karena apa? Karena dia takut gitu ya. Kalau dia ngaku, wah kalau saya ngaku murid, pasti saya dibawa. Ya, ketakutan. Berbeda dengan apa yang Yesus lakukan. Dimana kalau kita lihat di ayat 20, walaupun dia harus ditampar pada akhirnya, begitu ya. Tetapi Yesus bilang, aku berbicara terus terang kepada dunia. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus walaupun dia dalam kondisi tertekan, walaupun dia di dalam kondisi yang tidak baik gitu ya. Tetapi apa? Tetap yang dikatakan adalah kebenaran. Tetap yang dikatakan adalah kejujuran. Walaupun harus ditampar oleh di situ kita bisa lihat ada seorang penjaga gitu ya, yang berdiri di situ menampar karena mungkin dia kesel sama Yesus gitu ya. Kata-katanya kok gini ngomong sama imam besar. Tetapi apa? Yang Yesus katakan adalah kebenaran. Berbeda dengan Petrus yang kalau kita ingat sebelumnya itu dia mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Justru Petruslah yang menyangkal Yesus. Petruslah yang menyangkal Yesus. Boro-boro sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Buktinya langsung 3 kali dia disangkal. Ya, bukan ayamnya berkokok 3 kali, tapi sangkalannya dilakukan 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, kalau kita ingat ada bagian lain di bagian Injil juga yang mengatakan bahwa ketika ayam berkokok maka menangislah Petrus karena dia ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Nah, di dalam bagian ini rekan-rekan kita bisa melihat 2 sisi yang berbeda. Karakter Yesus dengan karakter Petrus. Karakter Yesus tetap ya walaupun ia harus didera, ia harus mendapat kekerasan, tetapi apa? Yang dikatakan pesannya tetap konsisten yaitu kebenaran firman Tuhan. Berbeda dengan Petrus yang justru menyangkal karena takut mengalami penindasan. Padahal sebelumnya di Yohanes 13, Petrus menyatakan dia rela mati, dia rela membela dan segala macamnya. Tetapi ketika di dalam tekanan, maka Petrus berubah 180 derajat. Keberanian Petrus menjadi ciut. Berbeda dengan Yesus yang tetap konsisten, tetap berani menyuarakan firman Tuhan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Yang mau kita ajarkan kepada anak-anak adalah jangan meniru Petrus, tetapi ikutilah Yesus yang tetap berkata benar walaupun sukar. Walaupun apa yang dikatakan oleh Yesus akan membawa kepada kematian, tetapi itu semua dilakukan olehnya untuk menunjukkan kualitas hidup sebagai orang yang benar sebagai sosok yang ya benar bukan sosok lagi ini, sebagai sesuatu hal yang mendemonstrasikan apa yang Allah ingin kita lakukan sebagai umat. Yesus memberikan teladan bahwa tekanan tidak membawa seorang benar kepada sebuah kebohongan. Orang yang benar akan tetap berkata benar di tengah situasi sulit sekalipun. Sedangkan berbeda dengan orang yang mencari aman, maka dia akan mudah untuk boleh dibilang ya mengatakan hal yang tidak jujur ketika tekanan melanda. Dan pada minggu ini kita
mengajar anak-anak untuk apa? Berani berkata benar sekalipun di dalam tekanan. Berani mengungkapkan kebenaran, berani mengungkapkan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, walaupun mungkin istilahnya kalau kita pakai lagu, walaupun saat ini dunia tak mengerti, tetapi kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga yang nantinya akan semakin ditekankan dalam ayat hafalan, begitu ya. Kalau kita lihat ayat hafalannya ada 3 di sini. Amsal 8 ayat 7, singkat karena lidahku mengatakan kebenaran. Lalu untuk kelas yang lebih besar Amsal 12 ayat 19 gitu ya. Tapi setelah saya lihat 2 ayat hafalan ini kayak kurang ngejreng gitu ya. Makanya di sini ayat hafalan untuk minggu pertama di Prapaskah 6 ini saya ganti ayat hafalannya dengan Amsal 12. Amsal 12 ayat 22 ya. Amsal 12 ayat 22 bunyinya seperti ini. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya, ya, diperkenan olehnya. Ini dipersingkat. Itu untuk materi minggu pertama bulan April dan juga ayat hafalan. Barangkali di sini sebelum kita lanjut ke aktivitas dan juga lagu-lagu, ada yang mau memberikan respon terlebih dahulu, dipersilakan. Pak, kelasnya kepanjangan ini Pak. Yang mana, Ci? Yang ayat hafalan sama bacaan. Nggak bisa dipotong ya? Cuman 15 ayat, G. Ini tuh bisa dipotong, Ci, soalnya perbandingan, Ci. Kalau lagi ya, tapi kalau buat anak-anak sekolah minggu, kelas batita kayaknya kepanjangan memang ya. Atau bisa disiasati dengan kayak semacam bermain peran. Jadi ada yang jadi naratornya, ada yang jadi di situ kan tokohnya, ada yang nanyain itu, ada yang jadi Petrus, ada yang jadi hamba perempuan, ada yang jadi keluarganya si Malkus, gitu. Ada yang jadi Yesus juga. Bermain peran, terus gurunya siapa Pak? Berapa banyak? Gurunya pakai orang tua murid, Bu. Orang tua murid diajakin. Kan kalau batita secara khusus secara khusus kalau batita ini bisa ada orang tuanya di situ diajakin. Bawa Alkitab, kita bukain. Kalau yang kelas lain bacanya bergantian aja. Apalagi kelas Esther ya, supaya mereka semakin semangat membaca gitu. Apalagi setahu saya kelas Esther itu anak-anaknya aktif gitu ya. Esther belum bisa baca Pak. Esther itu TK. Mas Daud kali maksud Bapak. Daud udah bisa. Esther juga aktif. Saya ketemu beberapa anak-anaknya lumayan aktif. Bisa deh. Maksudnya Esther belum bisa baca anaknya, baca Alkitab. Atau pelan-pelan dituntun bisa juga. Kalau Daud sih Cilina tadi juga saya disiasatinnya dengan cara anak-anak suruh buka Alkitabnya. Tapi nanti dibaca lagi di rumah ya, terus kasih pakai peran aja. Jadi saya berperan tadi. Jadi anak-anak soalnya kan memang sih kalau di kelas Daud kadang kalau sudah heboh, kalau kita baca Alkitab malah nggak konsen juga. Nggak konsen, iya. Jadi saya ganti dengan bercerita, jadi baca Alkitabnya dibikin cerita. Bisa, seperti itu juga bisa. Paraphrase metode. Jadi metode sebenarnya banyak gitu, karena bagian yang satu ini nggak bisa dipotong karena apa? Ini perbandingan gitu ya. Kita comparing. Karena kalau misalkan, atau bisa juga kita siasati dengan misalnya baca Alkitabnya dipotong-potong. Misalnya kita baca dari mana? Dari ayat yang bagian dari dari ayat 12 sampai mana dulu gitu ya. Petrus tinggal di luar pintu gitu ya. Jawab Petrus, jawab bukan. Nah, adik-adik coba
Petrus itu murid Tuhan atau bukan? Gitu, bisa sambil ditanya ke situ. Jadi tetap anak-anak itu punya attention ke bacaan kita dan mereka in text bacaan kitab juga. Bisa gitu juga. Kalau yang kelas besar malah saran saya mah ini mah udah bagi-bagi aja, ada yang jadi siapa, ada yang jadi siapa, ada yang jadi siapa, tokohnya sesuai di dan kita. Jadi ini nggak usah pakai prolog yang di sini apa? Ini cerita Nino dan Nenek. Waduh, Nino dan Nenek. Ini kan prolognya cerita Nino dan Nenek. Gak Jadi usah cerita sih. yang di Kita modifikasi aja langsung pakai ayat Alkitabnya. Iya, jadi Langsung masuk ke cerita ya. tuh. Ya kan? Pada suatu hari Tuhan Yesus ditangkap. Ayo adik-adik, rasanya ditangkap gimana? Gitu. Nah, Tadi sekarang juga ada Bu Elsa muridnya yang ngikutin gitu. Tadi juga Bu Elsa 11 ayat kan tadi yang tadi dibagi dua, yang sayap kanan sama sayap kiri. Ya lumayan heboh sih tadi juga anaknya kan. Itu. Ya di ibadah umum aja saya 41 ayat minggu kemarin, aman lah. Untuk ayat hafalannya tolong diingat ya rekan-rekan, dicatat Amsal 12 ayat 22. Mas Sam, kalau yang buat kelas TK nggak pakai yang Amsal 8 ayat 7 ya? Itu lebih pendek nggak? Karena lidahku mengatakan kebenaran. Nah, saya malah agak skeptik dengan ketika ayat itu dipakai ya Bu ya. Karena apa? Karena lidahku mengatakan kebenaran. Ini kayak kalimatnya kurang gang gitu loh Bu. Takutnya apa ya? Anak jadi pikir, oh lidah saya mengatakan kebenaran, apa yang saya katakan semuanya benar. Takutnya anak kecil ke situ. Makanya apa namanya? Saya ambil yang Amsal 12 ayat 22 ini. Kayaknya kalau Batita mah belum kalau Batita kayaknya konsepnya belum sampai ke sana deh Pak, kayaknya ya, gitu. Maksudnya mikirnya jangan, kalau menurut saya gitu loh, Batita tuh belum berpikir sampai ke sana bahwa oh berarti apapun yang aku katakan itu adalah kebenaran, bohong juga kebenaran. Kayaknya belum deh kalau Batita ya. Tapi kalau mungkin kalau TK mungkin sudah mulai mungkin gitu. Itu sih kalau menurut saya. Kalau anak kelas besar kalau pakai ayat saya nggak tahu. Tunggu, kelas besar ayatnya apa sih? Yang kelas besar Amsal 12 juga, cuman dia ayatnya yang ke ini Bu, 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tutup untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tuh, ayat 19. Soal 12 juga. Oh, kalau yang kelas besar sih kayaknya cocok yang tadi Bapak bilang ya. Lebih cocok itu ya. Karena kan kelas besar kan anak-anak sudah bisa menghafal dengan baik, dengan ya walaupun cukup kita ngos-ngosan juga sih. Cocoknya yang tadi, tapi enggak, maksud saya yang ayat hafalan anak kelas Batita, enggak dikembalikan ke itu aja Pak, tidak pakai yang Amsal 12 ayat 22, tapi pakai yang sesuai dengan yang ada di buku, itu kan lebih pendek ayatnya. Karena lidahku mengatakan kebenaran, jadi nanti mungkin yang mengajar bisa, jadi adik-adik gitu, makanya karena lidah itu mengatakan kebenaran, jadi adik-adik nggak boleh loh ngomong yang bohong-bohong. Nah, jadi lebih ke situ kali ya. Kalau yang ini kan konsepnya dia nggak ngerti kepanjangan. Kalau menurut saya sih, gitu. Berarti penekanannya kalau untuk Batita ketika kita pakai ayat ini, itu juga penekanannya ke orang tuanya. Gitu. Iya. Bahwa, bisa sih. Gitu. Bisa juga sih Bu. Jadi yang yang ini ya, yang kelas Batita berarti ya. Iya, yang Batita. Yang kelas Daniel aja pakai yang Amsal ayat 8 sampai 8 ayat 7, sorry. Kalau yang TK mah bisa lah pakai yang 12 ayat 22. Yakin bisa. Kalau enggak ya yang terpaksa yang TK pakai ini. Jadi Daniel Esther pakai ini 8 ayat 7. Kayaknya Daniel Esther
Daniel Esther pakai ayat, menurut saya nih, Daniel Esther pakai Amsal 8 ayat 7. Tapi nanti si yang menyampaikan ayat hafalan itu yang harus menjelaskan gitu. Nah, kalau untuk yang kelas Daud sampai ke kelas Musa bisa pakai yang Amsal 12 ayat 22. Walaupun saya nggak yakin kelas Daud bisa menghafal. Karena kalau pengalaman saya beberapa kali ini pelayanan di Musa, ayatnya agak panjang pun anaknya agak lumayan gitu loh ngafalinnya, kayak tadi pagi juga agak lumayan. Padahal ayatnya gampang yang tadi pagi. Gitu. Sebenarnya asal mereka ini aja sih, mereka catat, mereka apa ya? Kalau saya konsepnya sebenarnya begini. Jadi kayak ayat hafalan itu jadi bukan cuman kita apal hari itu besoknya lupa, bukan, tapi sesuatu yang kita bawa dan itu jadi kalau kita lihat di pelajaran kita ingat lagi, oh iya ya, kita ini loh, itu sebagai ayat yang mengingatkan kita tentang minggu ini. Oh, saya nggak boleh ngomong yang kurang oke nih, gitu. Jadi ya kalau memang seperti itu ya kita bisa sepakat bersama untuk yang apa namanya, Daniel Esther kita pakai yang Amsal 8 ayat 7. Daniel Esther Daud ya, lebih sampai ke Daud gitu ya. Daniel Esther Daud kita pakai Amsal 8 ayat 7 untuk minggu pertama April. Untuk kok jadi gini. Untuk yang Yehezkiel Musa kita pakai yang Amsal 12 ayat 22 ya. Itu ya rekan-rekan untuk ayat hafalan. Kelas Daniel Esther Daud itu pakai Amsal 8 ayat 7. Kelas Yehezkiel dan Musa itu Amsal 12 ayat 22. Oke. Kalau sudah ini kita akan masuk kepada aktivitas. Aktivitasnya ada beberapa yang kita bisa lihat di sini gitu ya. Apa namanya? Ada yang berbentuk permainan, ada yang berbentuk apa namanya? Berbentuk diskusi, ada yang berbentuk apa sih dibilangnya? Prakarya gitu ya. Saya pikir kita pakai 2 saja untuk yang minggu ini. Untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud, pakai yang ini nih. Pakai Ya, sesuai ayat hafalan Pak, ini kan lidah Pak. Kenapa? Kenapa? Sesuai ayat hafalan kan lidah ini. Gituin lidah. Sesuai ayat hafalan ini Pak aktivitasnya. Ini kan bikin lidah nanti dimasukin ke mulutnya itu. Gitu Cik, bener. Jadi ini yang buat kelas Daniel sampai Daud, ini bikinnya begini. Untuk kelas yang Yehezkiel dan Musa, kita mau ajak anak-anak untuk berdiskusi begitu ya. Apa sih yang membuat kita sulit untuk berkata jujur? Ya kan? Apa kondisi yang membuat orang yang biasanya bayangkan jika saat itu Yesus berbohong? Itu untuk aktivitasnya. Berarti aktivitas yang kelas Musa tetap sama sesuai dengan yang di sini ya Pak, yang 2 Betul. soal itu. Ya. Iya betul Bu, ini yang aktivitas. Sama Yehes jadinya duaan sama. Musa Yehes yang ini ya, Musa Yehes yang di tulisannya 4 sampai 6 SD. Musa Yehes. Nah, yang ini main botol, saya agak takut kalau disuruh main botol di kelas Daud khususnya. Nah, lebih baik kita cari yang lebih aman gitu untuk Daud, Esther dan Daniel ya, bikin perlidahan ini. Gitu. Jadi ini nanti Bu Samtini sediain stick es krim dan double tip. Pola wajah dapat diunduh pada Google Drive. Gambarnya itu udah ada itu kan, nanti dibolongin si mulutnya Pak. Pakai kertasnya panjang, terus ayat hafalannya nanti bisa dimasukin, bisa dikeluarin lidahnya.
Lagunya Pak, Iya, gimana? lagu. Oke, untuk Oh, lagu-lagu. sebelumnya saya mau nyampein dulu mengenai pembelajaran saya hari ini berkaitan sama aktivitas. Saya kan harusnya bikin aktivitasnya tadi pagi itu anak-anak dikasih kertas terus bikin hati terus menuliskan itu kan apa mengasihi walaupun apa tuh tetap Disakiti. ya tetap mengasihi walau disakiti. Terus anak-anaknya usul kan saya bilang mau dibikin di sini apa bikin di rumah. Kalau kamu bikin di rumah kan kamu bisa lebih berkreasi gitu. Anaknya ngusulin gini, pakai Canva aja, pakai Canva gitu. Ah, boleh. Nah, terus saya tanyakan anaknya siapa yang nggak bisa, ternyata anak yang sekolah di MY maupun di itu bisa pakai Canva, kecuali anak negeri. Tadi ada 2 anak, betulan anak agama saya. Terus saya bilang gini, ya udah, yang saya bagiin kertas itu untuk bikin hati 2 anak itu, tapi yang lain akan bikin di Canva gitu. Nah, nanti kalau udah dibikin di Canva kirim ya. Nah, saya lihat sih baru si Chelsea itu yang kirim. Gitu. Saya udah iniin gitu, maksudnya ganti. Jadi kadang-kadang tuh aktivitas itu kita udah siapin apa, saya pikir bagus juga gitu. Begitulah. Iya. Jadi metodenya kita bisa sesuaikan sih gimana anak-anak gitu ya. Contoh kayak tadi Bu Lina pakai Canva karena ngedesain gitu ya. Oke, fine. Yang penting satu, anak-anaknya konsekuen gitu. Kita metode kita bisa ganti-ganti lah gitu. Yang penting intinya kan teknis aktivitasnya kita bisa modifikasi, tapi konten aktivitasnya ya kurang lebih muatan yang mau kita sampaikan itu kan tetap. Ya. Makasih Bu Lina untuk insight masukannya. Untuk lagu-lagu rekan-rekan ini ada apa nih? Stop. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya saya tahu ini. Hidup yang jujur ini susah. Aku mau jadi anak jujur ini ada yang tahu rekan-rekan? Belum Aku mau jadi anak JU dimodifikasi lagi tuh notnya. Oh itu ya? Kayaknya ya. Aduh. Beda zaman di sekolah minggunya. JU. Iya Pak benar JUR. Jujur. Aku mau jadi Berani anak tampil jujur. beda. Apa ini? Ada Pak. Ada Beda. sih lagunya berani tampil beda. Berani tampil beda. Dunia boleh katakan ku. Oh itu dunia boleh. Itu maku Berarti itu kan? istimewa tuh Ci. Oh bukan, beda. Itu maku istimewa. Nah. Itu aku istimewa tuh saya ingat dulu. Hidup yang jujur kayaknya terlalu berat. Kurang oke lah. Stopku mau katakan, ada yang tahu rekan-rekan? Ada, tadi saya udah nyari. Bagus sih lagunya, isinya yang stopku mau katakan, cuman kayaknya belum pernah. Ku mau katakan gitu ya. Stop gitu. Ini yang berani tampil beda nih. Berani tampil beda. Ini yang berani tampil beda. Oh. Bisa sih. Ya. Sama yang stop juga, yang stop stopku mau katakan juga itu bagus sih. Tadi saya udah sempat searching, teksnya lumayan, maksudnya cocok lah buat anak-anak gitu. Lagunya kita pakai aja lah semua sekarang. Agak ngebeat lagunya kan, agak ngebeat kan lagunya. Ya. Mungkin dikembalikan nanti kita bisa pilih kan lumayan tuh. Iya. Kebantu banget kalau ada kayak gini. Saya taunya stop kamu mencuri hatiku nih, saya bilang aduh ini stop siapa apa yang curi hatinya Pak Sam? Enggak ada Bu. Ada. Cuman tahu lagu itu karena itu lagu zaman saya SD atau SMP lah itu. Saya ingat-ingat. Kirain udah ada yang mencuri hati. Soalnya tadi saya agak kesel sama Pak Sam. Itu apa memperlihatkan video yang lawas sih sampai aduh. Tapi bagus video lawas. Bagus itu. Aku senang lihat itu. Duduk. Tapi memang itu video yang pas di situ yang tadi Pak Sam kasih itu memang video yang paling keren sih selama ini.
Kayaknya belum ada yang Itu tidak ada di skenario sih sebenarnya, nggak begitu skenarionya. Tapi tiba-tiba ya jadi begitu, bingung. Tadi saya sempat shock sama ini loh, duduk di depan lagi. Ya ampun, ini ada di depan orangnya yang duaan ini sampai nunduk kita begini ya. Ada artisnya nih. tapi keren. Malu tahu Pak, malu, anak saya aja bilangnya malu tau Mami katanya gitu. Kok aku lihatnya keren sih. Tapi di ibadah 2 ya rekan-rekan, ini saya jujur aja, saya share video itu di ibadah 2, saya tanya, ada yang tahu video ini? Gak ada, belas. Saya bilang, hah? Kacau, ini kacau. Suami saya tahu Pak, cuman dia tersipu-sipu aja. Ya ampun, ini video lama. Gue gitu. Sama, iya sama. Enggak, tapi bagus. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Diam aja, cari aman ya. Diam aja gue, lihat ke depan aja pura-pura gue. Pura-pura saya tidak tahu. Kita lanjut ke minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan April. Lewatin berarti Paskah 1. Berarti yang minggu kedua nggak pakai yang ini ya Pak Sam? Enggak Bu. Beda. Sesuai tema Paskah, Ci. Ya. Yang kemarin kirim teh yang Yohanes yang apa berjalan. Terus melangkah. Aku pernah kirim ke Cici gini. Iya, udah lama ntar masih dicari lagi, udah ketutup-tutup. Terus saya minta Irin coba. Ada saat itunya. Tema Paskah. Kita masuk ke minggu depannya ya, tanggal 16 April gitu ya, rekan-rekan. 16 April tahun 2023, ini setelah Paskah gitu ya. Berarti Paskah 1, Paskah 2. Iya, sekitar itulah pokoknya. Minggu setelah Paskah gitu ya. Tanggal 16 April dengan tema percaya Tuhan hadir. Bacaannya dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Tujuannya adalah anak dapat memahami bahwa kasih Tuhan nyata melalui kehadirannya di tengah kesulitan. Ini tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, gitu ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian bacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan, apa yang terjadi di Yohanes 20 ini adalah sebuah situasi pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Gitu ya. Kalau kita melihat di bagian sebelumnya, kita bisa lihat bahwa ketika Yesus bangkit gitu ya, yang Petrus dan murid-murid yang lain itu enggak cuman melihat bahwa itu kosong gitu ya. Tapi kepada siapa yang ditampakkan diri terlebih dahulu? Yang ditampakkan diri, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, kalau kita lihat berdasarkan urutan di Yohanes 20 ini. Oleh karena itu, di ayat 19 ini Yesus secara khusus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka percaya. Karena apa yang diberikan keterangan oleh Maria Magdalena bahwa Yesus telah bangkit, itu murid-muridnya itu agak nggak percaya awalnya. Mereka masih ingatnya, wah ini mayat Yesus ada yang nyolong nih gitu ya. Nah, ini
di dalam kesempatan itu Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Di tengah segala ketakutan yang kita bisa lihat dari pintu-pintu yang terkunci gitu ya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takutnya kenapa? Ini ada jawabannya ada di Matius. Karena orang-orang Yahudi itu kan kita tahu di Matius itu dusta mahkamah agama ya. Kalau nggak salah ya di Matius ya. Matius atau Lukas gitu. Ada perikopnya dusta mahkamah agama itu memaparkan bagaimana para imam besar, para ahli Taurat itu bilang, jangan bilang Yesus bangkit, tetapi sebarkanlah hoak bahasa sekarang ya gitu ya, bahwa murid-muridnya mencuri mayatnya pada waktu malam ketika kamu tidur. Ya. Ini membuat apa? Orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Israel, mereka melihat murid-murid Yesus itu dengan pandangan yang, wah lu mah ngada-ngada, lu bukan bangkit Yesus, dicuri, lu kok yang nyuri gitu ya. Jadi mereka hidup di bawah tekanan. Mereka hidup di bawah tekanan dan akhirnya mereka mengunci diri. Dalam kesempatan itulah Yesus hadir ya. Di tengah tekanan, di tengah rasa duka cita mereka, Yesus hadir memberikan semangat bagi para murid itu. Yesus memberikan damai sejahtera dan apa? Dia menunjukkan para murid itu tangan dan lambungnya kepada mereka. Sebagai bukti bahwa ini saya Yesus beneran. Bukan ngada-ngada. Ini bukan penampakan dari mana, tetapi ini benar Yesus yang ditikam, Yesus yang dipaku di kayu salib, ini saya. Ditunjukkan kepada mereka. Sesuatu yang nanti diulangi kepada Thomas. Ya, diulangi di ayat berikutnya yang dilakukan diulangi oleh Yesus kepada Thomas. Makanya di situ kita bisa lihat di ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Ketika murid-murid sudah dikuatkan, Yesus mengutus mereka ke dalam dunia dan memberikan penguatan. Terimalah Roh Kudus, mengembusi mereka. Ini mengingatkan kita pada kejadian ketika penciptaan manusia, di mana manusia setelah dibangun menurut gambar dan rupa Allah, dibangun di situ, diberikan nafas, diberikan Roh Allah yang berkuasa dalam hidup manusia. Ini mengingatkan kepada kita tentang peristiwa itu. Dan melalui penguatan ini Yesus mengutus mereka. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sebuah hal yang menguatkan bahwa para murid juga punya kuasa. Ya. Para murid menjadi saksi Allah. Para murid menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, rekan-rekan di dalam kesulitan, kadang memang akhirnya kita suka lupa hal yang penting. Di tengah situasi tekanan, kalau di minggu kemarin kita bicara, kalau kita dalam situasi tertekan 2 minggu yang lalu kita bicara bahwa kita bisa berkata tidak jujur. Dalam minggu ini kadang ketika kita di dalam tekanan, kita menjadi tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kita merasa sedih, kita merasa takut, dan bahkan menjadi gugup ketika belajar. Takut tidak dapat melakukan tugas yang diberikan, dan juga takut akan hal-hal yang lain. Namun di dalam ketakutan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan tetap hadir lewat orang-orang atau apapun yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Orang tua, teman-teman, saudara, melalui peristiwa-peristiwa, segala sesuatunya itu Tuhan hadirkan untuk supaya kita semakin percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bukan istilahnya, kalau bahasa jadulnya bukan isapan jempol, tetapi dia benar-benar real ada di sekitar kita dan mendampingi kita. Oleh karena itu yang kita perlu lakukan adalah percaya. Percaya bukan, seperti khotbah saya tadi, percaya bukan artinya kita pasrah, bukan. Tetapi percaya, mengakui bahwa kita punya ketakutan, tetapi kita tidak mau terbelenggu dalam ketakutan itu, melainkan yakin akan kuasa Tuhan. Percaya dan juga apa? Berharap. Berharap berarti ada tindakan kita untuk mengharapkan kuasa Tuhan. Tindakan kita untuk yakin akan kuasanya yang menolong kita, yang mendatangkan damai sejahtera.
Dan damai sejahtera itulah yang menolong kita seperti para murid tadi, agar segala ketakutan, agar segala duka cita, agar segala gundah gulana kita itu bisa berlalu daripada kita, dan kita bisa mengarahkan diri untuk sepenuhnya memuliakan nama Tuhan lewat segala hal yang kita lakukan. Ini juga yang nanti dinyatakan dalam ayat hafalan kita secara khusus untuk yang, saya pikir ini untuk kelas Daniel, Esther, Daud bisa pakai yang ini, Yesaya 41 ayat 13b, ya. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini mohon diingat rekan-rekan, Daniel, Esther, Daud, ya. Dan untuk yang lebih besar kita bisa pakai yang ayat 13 full, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi semakin meyakinkan anak-anak, khususnya mereka yang sedang mempersiapkan diri momen-momen ini untuk penilaian akhir semester gitu ya, bahwa Tuhan itu memegang tangan kanan mereka dan Tuhan menolong setiap mereka. Itu untuk ayat hafalan dan juga materi kita. Barangkali sebelum masuk ke persiapan ada persiapan ke aktivitas, ada respon dari rekan-rekan terlebih dahulu, dipersilakan. Jadi saya hafalannya ini apa ya, saya 41 ya Pak. Betul, 13B. Ci. Bacaannya juga sedikit ya Pak. 19 Ci. 23. Selamat. Selamat di tangan Yesus, Ci. Atau mau selamat datang. Ini ceritanya ngalir gini aja ya. Ini nggak ada prolognya, langsung adik-adik. Oh Waktu iya. itu Yesus sudah sedih dan takut karena tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, guru mereka. Tuhan sudah disalibkan dan meninggal dunia. Apalagi mereka tahu mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya, gitu kan. Betul sih itu. Kadang kita merasa sedih bahkan takut ketika ditinggal kan. Namun di tengah situasi ini Tuhan tetap hadir. Nah, ini poinnya nih, ini. Tuhan tetap hadir. Lewat apa? Kalau di sini kan memang orang-orang. Tapi Tuhan ya dia maha kuasa, dia bisa pakai apapun buat menunjukkan kehadirannya. Kemahakuasaan Allah itu kan tidak terbatas. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Jadi tetaplah percaya. Nah ini poinnya, Ci. Tetaplah percaya dan harap pada Yesus. Udah, itu poinnya. Aman, rekan-rekan? Apa itu bunyi? Oh, prolognya main petak umpet, Pak. Hah? Prolognya main petak umpet. Iya, prolognya main petak umpet. Nggak mau saya main petak umpet Enggak, Ci. Boleh. Tuh, Bu Sri kelas Daud main petak umpet. Jangan, kelas Daud. Kelas Daud. Biar seru ketemu nanti Pak yang ada anaknya. Boleh sih. Kalau mau kelas Daud mau main petak umpet juga boleh. Astri. Mic-nya kecil banget, Bu. Justru mic-nya nggak masuk. Bu. Oh, sebentar. Kecil banget soalnya suaranya di saya juga. Di saya malah nggak ada suaranya. Saya speakernya gedein tadi soalnya sih. Halo. Masih kecil, Bu. Nggak usah pakai ini kali, nggak usah pakai headset, Bu. Headset nanti rame. Hah? Kurang deket sama mic-nya, berarti coba deketin. Nah, kresek-kresek oke tuh mulai. Coba, Bu. Malah parem.
Gak ada suara, Bu. Udah mau beres. Halo? Ya. Iya, malah nggak kedengeran. Nah, mulai masuk nih, Bu. Oke, Bu. Ayo, saya di luar soalnya ini. Ya, hilang lagi. Ya, kalau saya sih itu aja nanti kalau misalnya nanti mau dipakai main umpetnya dipakai, kalau enggak ya lihat nanti baca lagi. Bu, maaf, hilang suaranya. Tadi di awalnya masuk, tapi ke belakangnya hilang. Kedengeran nggak? Jangan pakai handset, Ci. Halo, kedengeran nggak? Oke, saya lepas dulu. Suaranya Halo? besar, Kedengeran nggak? kecil. Nah, ini baru Nah, iya. nih, terang, bening, Bu, Hah? bening. Nah, ini Ya, masuk nih, bagus masuk. suaranya. Malah Nah, suara pakai apa yang nggak kopi kedengeran, saya aja. nggak pakai headset. Oh, Halo? speakernya digedein, Bu. Halo, Halo? masuk. Ya, Udah masuk digedein, Ci. ini udah paling gede. Di Ya, udah pojok kanan masuk. atas, Bu, dipencet. Ada itunya tuh, soundnya yang gambar speaker itu dinyalain aja. Tapi masuk sih ini, masuk. Suaranya Ibu masuk malah sekarang. Halo? Tadi sekarang mati. Iya. Udahlah. Udahlah Pak, saya ikut aja. Oh, Ya, ya. main Siap, petak umpet Bu. ya. Ya, Main petak umpet. Oke. Untuk aktivitas rekan-rekan, ini yang kelas TK nih bikin ini nih, bikin apa nih? Bikin hati cina. Hati Oh. dari ini harus gede Pak kertasnya ini, soalnya di tangan 2. Nah, tangannya hati. Hati yang gembira adalah obat. Tadinya saya mau potong yang itu, cuman saya lihat ada video saya di shoot, jadi saya nggak pakai. Ya udah pakai yang tadi aja. Hati yang gembira adalah obat. Bisa nih. Tempel pola tangan di atas pola hati besar, tempel 2 hati kecil di tengah pola telapak tangan. Minta orang tulis ayat hafalannya di tengah. Oke lah, ini Daniel Esther. Kalau yang kelas Daud main ini nih. Nah, melengkapi nama-nama benda. Apa ini? Unta, iya, sekolah, paku, kenyang. Ini apa, binatang apa ini? Hah? Jagung, tangan. Kutu Pak, kutu. Oh, kutu, ya ampun. Boleh kasih lucu kayaknya main ini. Nah, terus ini yang terakhirnya nih. Tapi ininya nggak usah nih. Yang ininya nggak usah. Ini Jadi kalimat, Pak. Kenapa, Bu? Kalimat. Oh, ya. Ini yang kelas Daud nih. Apa ini? 0. Nah, kalau yang kelas Yeskiel dan Musa, nah yang ini nih. Apa pergumulannya? Ini kan contohnya apa pergumulannya, lalu Tuhan menjawab dengan cara apa pergumulan itu, gitu. Ingin punya HP atau mainan. Wah, luar biasa ini. Oh, berarti ini tinggal di copy aja ya kertas ininya, nanti dibagikan ya. Betul sih. Oke, aktivitas sudah. Lagu ya. Lagunya nih. Kudaki-daki, kasihnya seperti sungai. Wah, ini mah. Ya, cuman yang ini aja nih yang keempat kayaknya kurang power ini kalau buat anak-anak yang masih batita-batita ini, walau kita dapat melihat. Powernya kurang. Tapi kalau yang lain oke lah. Pak. Ya. Yesus terganti, Yesus disalibkan, lagi Yesus dibangkitkan karena cintanya. Ada juga yang itu saya. Ya, boleh. Kepadamu
Yesus dibangkitkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Gitu. Oh, salah. Boleh, Ci. Yesus dibangkitkan. Ntar persembahannya gitu ya, caranya adalah gitu ya, Ci. Bunga. Sekali aja. Seumur hidup. Masih ada loh itu videonya, Ci, saya download di YouTube. Aduh. Selama nggak dihapus kan tetap ada Pak di YouTube. Di Facebook malah Bu, waktu itu bukan di YouTube, itu masih di Facebook. Masih di gitu? Facebook. Jadi saya cari di Facebook, saya search Facebooknya GKI Cicurug, karena kan waktu itu masih live-nya di Facebook doang, belum ada di YouTube. YouTube kan baru-baru habis pandemi. Pandemi kesini baru kita mulai live di YouTube. Ada di Facebook. Saya sempat cari masih ada itu. Oke, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, maka persiapan kita sampai di sini. Untuk yang minggu keempat dan kelima bulan April, kita akan persiapan lagi tanggal, ini saya menawarkan ada dua opsi ya rekan-rekan. Ada yang pertama tanggal 15 April, atau yang kedua tanggal lagi. Jadi 15 April setelah Paskah, atau mau 16-nya hari Minggunya. Pak, untuk minggu ketiga kayaknya kita harus tanya dulu orangnya pada ada nggak, guru-gurunya kan libur lebaran. Minggu keempat dan kelima, Ci, bukan minggu ketiga. Lebaran teh minggu keempat ya? Minggu keempat lebaran teh. Iya, Tiga. Harus ditanya dulu, soalnya Irin nggak ada, Samtini nggak ada. Waduh. Iya. Dan saya rasa juga anaknya sepi kali. Kalau sepi mah saya yang ada, saya mau gabungin aja di kelas saya. Nonton film saya mah. Boleh, Ci. Nanti kita coba pertimbangkan lah. Iya, tanggal 23 April kan berarti yang balan itu kan? Dari tanggal 20, 21, 22, 23. Lebaran 23. Lebaran 23. Iya. 23 dari 9, kalau kata instruksi Pak ini rencananya dari 19 Iya, cuti bersama dari 19 sampai 25. Bener nggak sih Pak itu? Katanya sih gitu. Cuman liburnya, libur lebaran. Tapi lebarannya mah tetap kan tanggal 22. 22-23 lebarannya mah. Cuma cuti bersama. Lebarannya kurang lebih 23-an ya, 22-23-an. 22-23. Cuti lebaran Idul Fitri 2023 akan dimulai tanggal 19 April hingga 26 April. Cuti bersamanya. Cuti bersamanya ya. Jadi nanti di list aja siapa aja yang ada, saya sih ada. Tanggal 23 masih di sini, mau ke Bogornya besoknya atau kapannya gitu. Nah, siapa lagi yang ada di sini? Cilina ada, Butem-tem ada. Saya mau mudik. Saya ada. Wih, selamat mudik. Semoga sehat selalu. Cisri ada nggak? Ada. Oh, ada Cina. Karomai ada nggak Karomai? Bu Mas Rina, Karahayu, Cisri, saya yang ada. Siapa lagi yang ada? Saya nanya yang ada aja ya. Dulu ya, Ci. Saya ngecek dulu. Ya. Soalnya belum kompromi keluarga. Karomai ada enggak? Bu Marcel, Bu Masrina, Karahayu. Bu Warti ada enggak? Apa pulang? Kayaknya sih muridnya juga sedikitan sih, muridnya saya rasa pasti. Tapi kan tetap udah ada sekolah minggu kan? Biasanya suka sedikit sih gabungan. Nanti kita data aja gitu ya. Mungkin untuk yang minggu keempat dan kelima bertepatan dengan hari raya Lebaran itu. Nah, untuk persiapannya kita book dulu di tanggal 15 ya, rekan-rekan, 15 April ya. Oh, Bu Rahayu ada, suaranya nggak adaan, Bu Rahayu. Bu Mas Rina ada nggak? Bu Rahari suaranya kan habis.
Ya, itu saya share link untuk sahabat anaknya ada di chat. Nah, jadi kita tolong dicatat ya rekan-rekan, tanggal 15 April itu kita persiapan guru sekolah minggu untuk minggu ke 4 dan 5 ya, jamnya jam 7 malam. Jam 7 malam, sorry. Persiapan SM. Oke. April 15 7 PM 8 sampai 8 PM. Ini ganti dulu conferencing. Oke, itu aja rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri persiapan kita. Dan sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa. Ya, Bu. Dong, Pak Sam. Gimana, Bu? Saya mau tanya, Pak Sam, mengenai Alkitab. Pada bilang edisi baru apa sih, Pak Sam? Oh, itu terjemahan baru 2. Ada yang baru dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Bu. Memang baru launching, kalau nggak salah belum lama deh. VB2 itu. Kemarin, ini. Ada yang baru memang dari terjemahan itu. Terjemahan baru yang kedua. Ya, terjemahan baru 2 namanya. Kan kali ya penyesuaian bahasa gitu ya Pak Sam. Betul. Iya. Betul. Pembaruan bahasa-bahasa gitu ya. Karena kan yang kita pegang sekarang itu kan terjemahannya tahun 75 ya. Terjemahan 75. Jadi ada memang beberapa bahasa yang mungkin kayak yang tadi saya pakai di khotbah, masgul itu opo gitu kan. Nah, ini disesuaikan beberapa bahasa-bahasa ini gitu, yang dan juga dicek istilahnya mah dikaitkan dengan situasi dan konteks sekarang gimana gitu. Terus gitu sikap GKI gimana Pak? Maksudnya apakah kita jemaat dihimbau untuk punya, atau kita masih tetap pakai yang lama, atau gimana Pak? Berkaitan dengan yang itu kita mungkin nanti tunggu arahan dari ini ya Bu, arahan dari sinode seperti apa. Oh, jadi belum ada ya Pak ya? Soalnya teman-teman udah ingat saya belum, tapi nanti coba saya cek lagi ya, apa sudah ada pesan pastoral terkait yang ini, nanti saya coba cek di surat-surat masuk. Iya, soalnya kan teman-teman tadi malam tuh ngomong, saya nggak berani ngomong. Ada yang beberapa sudah pakai, memang ada beberapa yang sudah pakai. Nanti coba saya cek dulu pesan pastoralnya udah masuk atau belum gitu. Oh iya, oke deh ya. Biasanya ada kok yang kayak gitu-gitu Bu. Iya, makasih Pak Sam. Sama-sama. Baik rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri persiapan kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama dan ketiga bulan April. Biarlah ya Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu ini dan merenungkannya sambil mempersiapkan diri kami lebih dahulu sebelum kami mengajarkannya kepada anak-anak kelak. Dan jika sebentar kami berpisah ya Tuhan, berkati kehidupan kami, biarlah keseharian kami, segala sesuatunya mencerminkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami pada saat ini mengingat rekan-rekan kami juga yang mungkin belum dapat bersama dengan kami, maupun juga kami mengingat mereka yang sedang sakit, anak-anak kami yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan, Engkau yang juga boleh memulihkan kesehatan mereka, Engkau yang juga boleh senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ayo, terima kasih banyak. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Pastor. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman.